Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terutama keluarga besar Happy Sword Family. Kita masih diizinkan bertemu kembali dalam renungan harian Happy Sword Family hari ini. Seperti biasanya, mari kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kembali Tuhan izinkan kami bertemu melalui YouTube ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau datang lebih dulu kepadamu, kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan boleh merema di dalam hati kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami menjalani hari ini bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan pada hari ini adalah A Vertical Relationship with God, atau hubungan vertikal dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala membahas tentang bagaimana menjalin hubungan vertikal dengan Tuhan. Karena itu mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 3 ayat 5-7. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Kutipan ayat tersebut adalah dari percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Saat itu Nikodemus mempertanyakan bagaimana seorang bisa dilahirkan kembali. Tentu saja secara fisik, seorang yang sudah dilahirkan tidak mungkin dapat dilahirkan kembali secara fisik. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah dilahirkan kembali secara roh. Fisik tetap sama, tetapi rohnya yang baru. Hal itulah yang tidak dimengerti Nikodemus. Tidak hanya Nikodemus, tetapi juga banyak orang Kristen lainnya, terutama yang masih terikat oleh rantai agamawi. Kehidupan yang mengikuti liturgi ibadah yang dibuat manusia. Berdoa, menyanyi, memberi persembahan, mendengarkan firman Tuhan, lalu pulang tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa perubahan apapun. Datang dan pulang tetap sama. Jika datang dengan hati hampa, maka pulang pun tetap dengan hati hampa. Jika datang dengan beban berat, persoalan, sakit penyakit, maka pulang pun tetap sama. Mereka tidak merasakan jamahan Tuhan, tidak merasakan hadirat Tuhan, apalagi mengalami kebebasan, kemerdekaan. Bebas dari segala dosa, kuasa kutuk, sakit penyakit, dari jerat iblis, dari apapun juga yang mengikat mereka selama ini. Itulah sebabnya dikatakan ada selubung yang menutupi mata mereka, menutupi mata, hati, dan telinga rohani mereka, sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran yang sejati dari Allah. Walaupun mereka beribadah, namun pada dasarnya mereka masih manusia duniawi. Ibadah yang dijalani hanya kebiasaan, hanya sekedar menuruti perintah agama. Tapi tidak demikian dengan pengikut Kristus yang sejati. Mereka adalah orang-orang yang dilahirkan lagi, bukan secara fisik, tetapi secara roh. Mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka dapat melakukan hubungan secara vertikal dengan Tuhan, antara roh dengan roh. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Kita tidak dapat menghampiri Tuhan hanya mengandalkan tubuh fisik ini saja. Jika kita mengandalkan tubuh fisik ini saja saat berdoa, kita akan merasa cepat lelah, mengantuk, bosan, dan lain sebagainya. Karena tubuh ini, daging ini, menolak segala sesuatu yang berhubungan dengan roh. Tetapi jika roh kita yang berdoa, roh kita yang bertemu dengan roh Allah, maka sampai berapa lama pun kita tidak akan pernah merasa capek, bosan, bahkan kita akan terus merasa haus. Kita ingin lagi, dan lagi. Ingin lebih lama lagi, lebih lama lagi, lebih lama lagi. Menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa, yang hanya bisa kita nikmati secara roh. Saat kita sudah dilahirkan kembali secara roh, maka roh kita akan terus-menerus dapat melakukan hubungan secara vertikal dengan Tuhan Yesus. Karena roh kitalah yang bertemu dengan rohnya. Roh tidak akan dapat dibatasi ruang dan waktu. Kapanpun,
dimanapun, apapun yang sedang kita lakukan, secara roh kita dapat bertemu dengan roh Tuhan. Sementara secara fisik kita dapat tetap melakukan apa yang harus kita lakukan saat itu. Misalnya saat kita sedang bekerja, belajar, masak, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kehidupan kekristenan itu, bagi yang mengenalnya secara benar, merupakan suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tanpa harus melakukan ritual apapun, setiap saat, setiap waktu, roh kita dapat terus terhubung secara vertikal dengan roh Allah. Karena itu, sekaranglah saatnya bagi kita, terutama bagi kita yang belum dilahirkan kembali secara roh, mari kita tinggalkan kehidupan agamawi dan rutinitas-rutinitas yang dibuat oleh manusia. Mari kita beralih pada cara hidup secara roh. Kita mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sama seperti seorang anak yang memiliki hubungan yang baik, hubungan yang dekat dengan bapaknya. Kapanpun, dimanapun, apapun yang terjadi, dia akan terus berada dalam hubungan yang akrab dengan bapaknya. Dari hubungan yang dekat dengan bapak itulah kita dapat melihat hal-hal atau buah-buah dari orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah memiliki hubungan vertikal yang intim dengan Bapa di surga. Orang itu akan memiliki 3K dalam kehidupan mereka dan pelayanan mereka. Orang itu akan menunjukkan dirinya sebagai pengikut Kristus yang berintegritas. Orang itu juga akan menghasilkan buah-buah roh yang bisa dilihat orang lain melalui kehidupannya. Dan Tuhan akan menyempurnakan orang tersebut menjadi orang yang lebih berintegritas lagi dengan visi Tuhan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang yang tidak bisa menjadi pengikut Kristus yang berintegritas karena mereka tidak memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan. Karena itu mari kita belajar dan belajar untuk mulai menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Hal tersebut tidak bisa diajarkan oleh siapapun. Bapak Gembala sendiri pernah mengatakan hal tersebut. Kita harus belajar mempraktekannya sendiri dari pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Hal itu juga tidak bisa kita lakukan secara instan, tetapi melalui proses. Percayalah bahwa jika kita memiliki kerinduan untuk memiliki hubungan yang vertikal dengan Tuhan, yang akrab, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Yang penting adalah respon dari kita. Apakah kita mau atau tidak? Ingat bahwa Tuhan tidak pernah memaksa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh ingin menjadi pengikut-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan. Pengikut Kristus yang sejati, yang berkomitmen, yang memiliki 3K Tuhan. Dan juga kami mau menjadi pengikut-Mu yang berintegritas. Kami mau memiliki kepribadian Kristus, teladan Kristus di dalam kehidupan kami. Kami mau menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati orang lain. Kami mau menjadi saksi-saksi-Mu ya Kristus. Karena itu Tuhan, ajar kami melalui pengalaman hidup kami. Kami tahu kami tidak bisa mempelajarinya secara instan, tapi melalui proses demi proses yang harus kami hadapi. Walaupun kadang proses itu menyakitkan, tapi kami mau Tuhan. Kami mau dan kami rindu untuk memiliki hubungan vertikal yang dekat dengan Engkau, yang intim dengan Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai kami dalam setiap kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus ingin kita menjadi pengikut-pengikut-Nya yang mengalami hidup bersamanya, berjalan bersamanya, mengalami kasih dan kuasa-Nya yang dahsyat, bukan sekedar pengikut yang abal-abalan. Pada akhirnya, semua itu demi kebaikan kita, agar kita dilayakkan, diubahkan menjadi seperti Dia, hidup kudus dalam kebenarannya, agar suatu saat nanti jika waktunya sudah tiba, kita akan bertemu langsung dengannya, muka dengan muka. Maukah Anda bertemu dengan Tuhan? Tuhan Yesus memberkati.